Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Dila Rizkia Putri dengan NPM 4522210136. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah basis data, yaitu tentang sistem informasi pembayaran WiFi. Yang pertama di sini ada atribut. Saya memiliki atribut, ada jumlahnya total 21 atribut, yaitu terdiri dari tanggal jatuh tempo, kode pembayaran 1, kode pembayaran 2, nama perusahaan, alamat perusahaan, NPWP perusahaan, bulan pemakaian WiFi, nomor tagihan, loket pembayaran WiFi, tanggal pembayaran, nama pelanggan, alamat pelanggan, NPWP pelanggan, segmentasi pelanggan, nomor jastel, biaya WiFi, PPN pajak, biaya admin, pembayaran bulan ini, dan total tagihan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi sendiri adalah suatu proses yang digunakan untuk mengelompokkan atribut-atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi yang terstruktur dengan baik. Normalisasi itu menghilangkan redundansi dan ketergantungan data, serta karakteristik yang tidak diinginkan. Normalisasi sendiri membagi tabel yang lebih besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menghubungkan mereka menggunakan hubungan relasi. Di sini ada langkah-langkah dari normalisasi. Yang pertama ada UNF, yaitu Unnormalized Form, yaitu bentuk belum sempurna. Kemudian ada First Normal Form, yaitu setiap potongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai. Kemudian yang ketiga ada Second Normal Form, yaitu sudah memenuhi First Normal Form dan tidak mengandung ketergantungan parsial. Third Normal Form itu sudah memenuhi 2NF, tidak mengandung ketergantungan transitif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang Unnormalized Form dari sistem pembayaran WiFi. Ini saya sudah memasukkan tanggal jatuh tempo, kode pembayaran, nama perusahaan, sampai total tagihan. Di sini ada unnormalized dengan di alamat perusahaan ini, karena mereka beralamat di Jakarta Selatan, jadi unnormalisasi formnya itu menjadi seperti ini. Kemudian untuk first normal formnya, itu sudah terpenuhi karena setiap sel sudah bernilai tunggal. Karena tadi itu berarti ini belum bernilai tunggal, ini masih bernilai double. Di first normal form ini harus dipisah sehingga bernilainya tunggal. Di sini saya bisa jadi sendiri-sendiri. Kemudian untuk 2NF atau second normal form, itu syaratnya adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Intinya adalah pada tahap normalisasi second NF ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Di sini primary key itu yaitu ada NPWP perusahaan dan nomor tagihan. Di sini saya membaginya menjadi primary key, NPWP perusahaan dan nomor tagihan. Kemudian yang third normal form itu adalah sebuah tabel harus memenuhi prasyarat second NF dan tidak ada atribut non-key yang transitif bergantung pada primary key. Ini berarti boleh ada kolom yang bergantung pada kolom-kolom lain yang juga bergantung pada primary key. Bisa dilihat di sini ada tabel perusahaan, yaitu NPWP perusahaan sebagai primary key. Kemudian ada atribut alamat perusahaan dan nama perusahaan. Kemudian di tabel pelanggan ini nomor pelanggan sebagai primary key dan diisi dengan atribut nama pelanggan, alamat pelanggan, NPWP pelanggan, segmentasi pelanggan, serta nomor jastel. Nah, di sini ada tabel tagih. Tabel tagih itu dengan primary key-nya nomor tagihan,
dengan atribut biaya WiFi, PPN pajak, biaya admin, pembayaran bulan ini, total tagihan, dan tadi memiliki hubungan yaitu nomor pelanggan dan NPWP perusahaan sebagai foreign key. Nih, nomor pelanggan dan NPWP perusahaan ini yang di sebelumnya, tabel sebelumnya menjadi primary key, di tabel tadi ini menjadi foreign key. Di tabel bayar juga kode pembayaran 2 sebagai primary key, kemudian kode pembayaran 1, tanggal jatuh tempo, bulan pemakaian WiFi, loket pembayaran WiFi, tanggal pembayaran, itu atributnya, dan nomor tagihan, nama pelanggan, serta perusahaan menjadi foreign key dari kode pembayaran 2. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang skema relasi key. Di sini ada keterangannya yaitu PK sebagai primary key, FK sebagai foreign key, SK sebagai super key, CK sebagai candidate key, dan AK sebagai alternate key. Dalam tabel master perusahaan, NPWP perusahaan memiliki key PK, SK, dan CK. Alamat perusahaan tidak ada, kemudian nama perusahaan, CK, SK, dan AK. Untuk tabel transaksi tadi, nomor tagihan itu memiliki KPK, SKCK, biaya WiFi tidak ada, kemudian PPN pajak sebagai CKSKAK, kemudian biaya admin CKSKAK, pembayaran bulan ini dan total tagihan itu tidak ada key-nya, kemudian nomor pelanggan serta NPWP perusahaan itu FK, SKCK. Kemudian ada tabel master pelanggan. Nomor pelanggan itu PKSKCK, nama pelanggannya CKSKAK, alamat pelanggan, NPWP pelanggan, serta segmentasi pelanggan tidak ada key-nya. Kemudian nomor Justel sebagai CKSKAK. Selanjutnya di tabel transaksi bayar ada kode pembayaran 2 sebagai PKSKCK, kode pembayaran 1, tanggal jatuh tempo, bulan pemakaian WiFi sebagai CKSKAK, loket pembayaran WiFi tidak ada, tanggal pembayaran sebagai CKSKAK, nomor tagihan, nomor pelanggan, dan NPWP perusahaan sebagai FKSKCK. Kemudian di sini ada APL atau arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak merupakan struktur sebuah sistem yang meliputi elemen perangkat lunak, sifat atau properti yang tampak dari elemen itu, serta relasi di antara elemen-elemen tersebut. APL dari sistem pembayaran WiFi ini yaitu user, kemudian bergantung kepada manajemen user, terus memberikan relasi sebagai info user. Di sini ada login, master. Master meliputi elemen perusahaan dan pelanggan, kemudian memberikan info perusahaan serta info pelanggan, penagihan dengan elemen tagih, kemudian menginformasikan tagihan serta laporan tagihan, pembayaran dengan elemen bayar, menginformasikan pembayaran serta laporan pembayarannya. Kemudian selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Biasa disebut juga diagram hubungan entitas, merupakan diagram yang digunakan untuk rancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Di sini ERD dari sistem pembayaran WiFi adalah tabel dari sebelumnya, yaitu ada tabel perusahaan, tabel pelanggan, tabel tagihan, dan tabel pembayaran. Di sini perusahaan dengan atribut NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, kemudian memiliki relasi many to many, yaitu perusahaan melayani pelanggan yang berisi atributnya yaitu nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, NPWP pelanggan, segmentasi pelanggan, NPWP perusahaan dari primary key dari perusahaan itu menjadi di sini foreign key. Kemudian pelanggan membayar tagihan, many to one.
Kemudian berisi atribut total tagihan, PPN pajak, biaya admin, biaya WiFi, pembayaran bulan ini dengan dimiliki nomor tagihan, kemudian foreign key, NPWP perusahaan, dan nomor pelanggan. Jadi itu semuanya itu sambung nyambung ya. Kemudian di sini ada tagihan untuk pembayaran, yaitu one to one dengan kode pembayaran 2 sebagai primary key, berisi atribut kode pembayaran 1, tanggal jatuh tempo, bulan pembayaran WiFi, lokat pembayaran WiFi, tanggal pembayaran WiFi, dan foreign key, NPWP perusahaan, nomor pelanggan, dan nomor tagihan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.